Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu pada mata pelajaran pendidikan akidah akhlak untuk kelas 9 SMP. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah berdoa kita semua dan kalian tentunya diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang hari akhir dan juga pengertian iman kepada hari akhir, maka pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kiamat sugro dan kubro. Itu kalimat atau kata kiamat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sudah sering mendengar, baik dari mungkin jenjang pendidikan dasar atau mungkin dari pengajian taklim atau mungkin ketika kita ngaji TPA dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mengenal lagi, untuk lebih memahami lagi apa itu kiamat sugro dan kubro, mari bersama-sama kita simak penjelasan pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih kiamat sugro? Kiamat sugro yaitu kejadian atau musibah yang terjadi di alam semesta ini. Ya, jadi setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini yang bentuknya itu musibah, ya, ada banyak sekali tuh kalau musibah yang terjadi. Nah, maka setiap musibah-musibah yang terjadi itu bisa dikatakan sebagai kiamat sugro. Ya, itu musibah-musibah besar, ya, bukan sekedar yang misalnya jatuh dari sepeda dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ada beberapa kelompok musibah yang itu bisa dikategorikan atau sebagai kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro itu apa? Yaitu kehancuran alam semesta beserta isinya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ya, hancurnya alam semesta, berakhirnya alam semesta, ya, bumi dan seisinya, planet dan lain sebagainya, maka itu disebut sebagai kiamat kubro, ya, atau berakhirnya kehidupan di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Nah, contoh kiamat sugro, nah ini tadi kalau kita mengambil dari definisinya, kiamat sugro adalah seluruh kejadian atau musibah yang terjadi di muka bumi ini. Maka contohnya yang pertama adalah kematian, ya. Kematian juga termasuk dalam kategori kiamat sugro. Kemudian hama tanaman, ya. Ketika seorang petani atau tukang kebun mengalami gagal panen dan lain sebagainya, maka itu bisa dikatakan sebagai kiamat sugro. Kemudian kekeringan, kekeringan di kala musim kemarau, mungkin sempat atau kita alami pada setiap tahunnya, khususnya di tahun 2020 saat ini, yaitu
kemaraunya cukup panjang, bahkan banyak di beberapa daerah yang mengalami kekeringan. Kemudian gunung meletus, itu juga termasuk dalam kategori kiamat sugro, ataupun bencana-bencana alam lainnya seperti angin puting beliung, kemudian banjir bandang, kemudian gempa bumi, peperangan bahkan bisa dikatakan sebagai kiamat sugro. Kemudian kecelakaan kendaraan, ya, dan lain sebagainya. Jadi segala macam bentuk musibah yang itu terjadi di muka bumi ini, ya, itu bisa dikategorikan sebagai kiamat sugro. Nah, dalilnya ada di mana? Itu disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa semua kejadian yang terjadi atau musibah yang terjadi, ya, atau yang tergolong sebagai kiamat sugro tadi, itu apabila ditinjau dari segi akidah, maka hal tersebut merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan ujian atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Yang mana artinya bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Bahwa mereka sadar, ya, mereka itu tidak memiliki apa-apa kecuali satu, apa? Yaitu amal saleh, ya. Bahkan jiwa, raga, harta yang mereka miliki saat ini itu semuanya milik Allah. Maka sudah sepantasnya kapanpun Allah mau mengambil atau mau menambah apa yang kita miliki, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kepada kiamat kubro. Kita masuk pada tanda-tandanya. Jadi bahwa pengertiannya yaitu berakhirnya atau hancurnya alam semesta. Nah, tanda-tandanya apa? Pertama, ya, tanda-tandanya itu ada 5. Yang pertama, sangkakala ditiup, ya. Ditiupnya sangkakala yang pertama, maka terkejut semua atau seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya terkejut.
ya, tiup oleh malaikat siapa? Yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Tiupnya sangkakala, ya, kemudian seluruh yang ada di bumi dan di langit akan terkejut. Itu tanda-tanda yang pertama. Untuk tanda yang kedua, bumi akan digoncang dengan goncangan yang amat dahsyat, sehingga bumi akan mengeluarkan seluruh isinya. Itu kalau di dalam Quran surah Al-Zalzalah, yaitu ayat 1-2, yang apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang sangat berat yang dikandungnya, maka semua isi bumi itu akan keluar, ya, ketika bumi itu tadi digoncangkan. Jangan dibayangkan sama seperti gempa bumi, itu sangat amat jauh, lebih dahsyat goncangan yang terjadi pada hari kiamat nantinya, ya. Nanti yang ketiga, yaitu datang suara yang mencekam. Datangnya suara yang amat mencekam. Suara apa itu? Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surah Abasa, ya, ayat 33-37, di situ dijelaskan bahwa dan apabila datang suara yang memekakan, itu yaitu tiupan sangkakala yang kedua, maka bunyi suara yang mencekam tadi, yaitu suara atau bunyinya sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil tadi, ya. Yang mana pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, mereka lari dari saudaranya, dan nggak ada kepikiran lagi, oh dia saudaraku, aku harus menolong misalnya adikku, aku harus menolong orang tua aku, ayah, ibuku, dan lain sebagainya, ya. Dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, bahkan istrinya sendiri, ibu bapaknya semuanya ditinggalkan. Mereka panik, ya. Maka setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, ya. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa nanti manusia itu seperti anai-anai, yaitu kalau pada video sebelumnya, itu rayap yang mereka tuh kehilangan rumahnya, ya. Kalau pernah lihat rayap kalau hancur rumahnya atau hilang rumahnya kan mereka akan bertebaran, bertaburan, mereka kebingungan, kurang lebih seperti itu. Ciri yang keempat, bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan. Masya Allah, bayangkan, ya. Bumi dan gunung diangkat selayaknya sebuah kapas, ya, kemudian dibenturkan, ya. Kalau dilihat, ya, dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 14 yang bunyinya wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, cukup satu kali semuanya akan hancur, satu kali benturan, ya. Maha dahsyat kejadian atau tanda-tanda kiamat kubra. Nah, tanda yang kelima, matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Itu dijelaskan dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-6 yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dijadikan meluap. Masya Allah. Itu dijelaskan bahwa matahari akan digulung, bintang semua berjatuhan, gunung akan dihancurkan, ya. Bahkan binatang ternak manusia tidak pernah menghiraukan, tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang mempedulikan, dan bahkan lautan meluap pada saat itu, ya. Nah, itu tanda-tanda kiamat kubro. Jadi ada 5, ya, kalau kita rangkai secara ringkas. Yang pertama adalah ditiupnya sangkakala yang pertama, kemudian bumi diguncangkan, maka yang ketiga datang suara yang mencekam atau tiupan sangkakala yang kedua, kemudian bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan dengan satu kali benturan, dan yang terakhir matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Nah, lalu kapan kiamat itu terjadi? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering
atau banyak dilontarkan pada anak-anak sekolah ya, anak SD, anak SMP, mereka masih sedang semangat-semangatnya untuk belajar. Jadi dia ingin tahu, sampai dia ingin tahu kapan sih kiamat terjadi ya, banyak seperti itu. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 34 ya, dalam potongannya disebutkan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah ya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya apa? Bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu ya. Bahkan malaikat Jibril pun nggak tahu ya, begitu dekat dengan Allah. Nabi Muhammad pun ya, yang beliau adalah kekasih Allah, juga nggak tahu kapan kiamat akan terjadi ya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis ya, hadis riwayat Bukhari, yang artinya kurang lebih kunci keghaiban itu ada 5 perkaranya ya. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Jadi kunci hal gaib itu ada 5 ya, yang mana hanya Allah yang tahu isinya, perkaranya. Kan Nabi pun nggak tahu. Apa yang pertama? Bahwasanya di sisi Allah sajalah pengetahuan perihal terjadinya hari kiamat. Ini yang pertama. Sudah sangat jelas bahwa hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat, kapan yang akan atau kapan terjadinya, waktunya kapan, tahun berapa ya, dan lain sebagainya. Itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Allah pula yang mengetahui turunnya hujan. Akan turunnya hujan sekalipun hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, Allah saja yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim ya, yang ada di dalam rahim seseorang, janin seseorang ya. Nanti akan lahir bayi yang berjenis kelamin apa ya, berkulit putih atau hitam dan lain sebagainya, itu hanya Allah yang tahu. Yang keempat, tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dikerjakan esok hari ya. Maka sebagai manusia kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang akan menentukan semuanya. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa pada diri kita, besok kita akan melakukan apa. Kita hanya bisa merencanakan, oh ya besok saya akan melakukan A, B, C, dan D ya. Tapi ketika Allah mungkin tidak mengizinkan, Allah belum mengizinkan, ya kita mungkin tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang kelima, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi nggak ada yang pernah tahu, saya mau besok saya meninggalnya di misalnya di daerah A, di daerah B, atau misal di Pulau Jawa ya. Saya besok meninggalnya di Pulau Jawa, saya besok meninggalnya di Pulau Kalimantan, saya besok meninggalnya di Pulau Sumatera. Itu nggak ada yang tahu ya. Maka kelima hal tersebut tadi ya, tentang real terjadinya kiamat, turunnya hujan ya, apa yang ada dalam rahim, apa yang akan terjadi pada esok hari, dan juga kapan orang itu akan meninggal, itu hanya Allah yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang tanya kapan itu kiamat terjadi, jawabannya nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam ya. Makanya kalau ada orang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun sekian, hari ini, jam sekian, tanggal sekian ya, itu bisa dikatakan informasi bohong ya. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu, bagaimana mungkin ada orang-orang di era sekarang ini yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Selanjutnya, hikmah hari akhir. Kemudian kiamat itu berkaitan dengan hari akhir. Hikmahnya di sini minimal ada 5. Yang pertama adalah memahami kehidupan dunia adalah fana. Kalau kita tahu bahwa akan ada hari akhir yang hancurnya alam semesta, kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, yang mana akhirat akan lebih kekal abadi selama-lamanya, maka
Pertama, hikmahnya adalah kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu adalah fana, sifatnya sementara, ya. Sehingga apa? Ya, kalau kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu sementara, dan kita tahu bahwa akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya, ya harusnya kita mencari bekal dengan lebih sungguh-sungguh, ya, untuk menuju kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan fana saja kita bersungguh-sungguh dalam mencari atau menyiapkan bekalnya, bagaimana tidak untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Yang kedua, takut akan berbuat dosa. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim, orang yang beriman, yang mereka paham tentang hari kiamat, mereka tahu kiamat akan datang, mereka tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, mereka tahu bahwa semua perbuatan yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, maka harusnya mereka takut untuk bisa berbuat dosa, ya. Minimal takut yang bahwa Allah itu mengawasi kita setiap hari, setiap waktunya. Jadi nggak ada yang pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqib itu sudah ada di diri kita masing-masing, ya, di sisi kita. Nah, setiap apa yang kita lakukan akan dicatat seperti itu, ya. Yang ketiga, selalu mengerjakan amal kebaikan. Nah, selalu mengerjakan amal kebaikan. Nah, ketika orang itu tadi beriman kepada hari akhir, ya, percaya akan hari akhir, senantiasa mereka akan selalu berusaha untuk bisa berbuat atau beramal kebaikan, sekecil apapun itu, ya, sekecil biji zahrah pun, maka Allah akan menghitung itu sebagai perbuatan yang baik, ya. Yang keempat, hidup akan selalu optimis. Maka orang yang beriman itu senantiasa mereka itu harus bisa menanamkan dirinya di dalam dirinya untuk bisa hidup optimis, ya, menjalankan kehidupan dengan penuh optimis tanpa ada rasa putus asa, kecewa atau frustasi, ya. Karena mereka akan beranggapan bahwa setiap kesulitan yang mereka alami itu hanya sebuah ujian, yang mana setiap ujian nanti akan diberikan balasan kebaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ketika Allah ingin menaikkan derajat seseorang itu, pasti Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut, ya. Saya ambil contoh mudahnya adalah misalnya kalian sekolah saja, itu kita ketika kita sekolah saja, kita ketika mau naik kelas itu kita ada yang namanya ujian akhir, itu namanya ujian untuk bisa naik kelas. Ketika Allah akan mengangkat derajat manusia juga Allah akan berikan ujian, ya. Ketika orang itu mampu melalui ujian tersebut, maka insya Allah Allah akan menaikkan derajat mereka. Nah, hikmah yang terakhir adalah menumbuhkan sikap sabar. Nah, jadi selalu sabar, ya, dalam menghadapi ujian hidup, ya. Yakin bahwa ketika orang itu akan mendapatkan ujian, maka akan ada balasan kebaikan di akhirat nanti, seperti itu, ya. Nah, itu adalah hikmahnya. Jadi di sini hikmahnya adalah, yang pertama adalah memahami kehidupan dunia adalah fana, kemudian takut akan berbuat dosa, selalu mengerjakan amal kebaikan, hidup selalu optimis, dan yang terakhir menumbuhkan sikap sabar. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, untuk materi kelas 9 mata pelajaran pendidikan akidah akhlak SMP Muhammadiyah Serandaan. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.